Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya di pembahasan soal-soal UN SMK. Oke, apa aja nih yang mau kita bahas? Kita lihat ya. Nah, untuk video kali ini akan membahas persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat yang tahun-tahun terakhir kemarin tuh keluar kayak gimana gitu kan. Kita lihat aja deh ya. Oke, untuk contoh 1, persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 dan x2 adalah, jadi gini, yang pertama kali kita lakukan adalah mendefinisikan apa itu persamaan kuadratnya ya. X kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0, dia punya koefisien namanya A, yaitu 1. Koefisien B itu dia min 4, jadi angka-angkanya ya. Di sini ada koefisien konstanta, maaf ya, itu 1. Nah, ABC ini akan ngaruh ke nanti ya, ke persamaan kuadrat yang baru. Nah, sedangkan akar-akar yang ini nih ya, itu kita sebut aja P itu 3x1, Q itu 3x2. Ini adalah akar-akar persamaan yang baru. Nah, persamaan kuadratnya apa sih sebenarnya? Persamaan kuadratnya itu bentuknya adalah x kuadrat dikurang P plus Q X ditambah P dikali Q sama dengan 0 gitu. Ini yang harus kita cari dulu. Tapi sebelum kita mencari ini, kita harus ngambil data dari soal yang ini, dari soal yang diberitahukan itu kan. Data apa? Ini data yaitu x1 ditambah x2 dan data x1 dikali x2. Nah, x1 tambah x2 itu rumusnya min B per A. Di sini min B-nya itu min 4, jadi minus ketemu minus, plus bagi A-nya 1. Hasilnya 4. Untuk x1 kali x2 yaitu C per A. Ya, C-nya 1, A-nya 1. Ya, jadinya 1 bagi 1 ya 1, gitu kan. Nah, informasi-informasi ini akan dipakai untuk membentuk persamaan kuadrat baru. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah P plus Q dan P kali Q. Nah, cari dulu. P plus Q adalah, lihat dari sini ya, 3x1 ditambah 3x2. Di mana 3-nya itu bisa kita keluarkan menjadi x1 ditambah x2. Nah, berarti 3 dikali x1 tambah x2 adalah di sini ya, lihat 4. 3 kali 4 12. Ya, kemudian P kali Q. Maka 3x1 dikali 3x2. Hasilnya 3 kali 3 9. x1 kali x2 tetap. Nah, berarti 9 dikali, tadi x1 kali x2 berapa? Ternyata 1. 9 kali 1 ya 9. Kita sudah dapat P plus Q-nya, P kali Q-nya. Ya udah, maka persamaan kuadrat baru adalah x kuadrat min 12x tambah 9 sama dengan 0. Kita lihat jawabannya adalah B. Kayak gitu. Semoga paham ya. Berikutnya nih. Nah, bentuknya seperti ini. Gimana? Sama, untuk bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang keluar ini kita harus mencari x1 tambah x2 dan x1 kali x2 itu dulu. Nah, min B per A. Nah, di sini kan min B-nya min 5, berarti min 5 per A-nya 2, jadinya 5 per 2. Sedangkan x1 kali x2 adalah C per A, berarti dia C-nya 1, A-nya 2, maka hasilnya setengah. Dah, sudah sampai situ. Kita pecahin dulu nih soal ini gimana. Ini ya, 1 per x1 ditambah 1 per x2 itu kita samakan penyebutnya x1 dikali x2. Jadi kayak kamu contohnya misalnya 1/2 tambah 1/3. Nah, kan mau nyamain penyebutnya kan berarti jadinya 2 kali 3 kan 6. Nah, sama gitu. Sedangkan ini x1 bagi x1 jadinya x2. x1 kali x2 bagi x2 jadinya x1. Nah, ini kan jadinya x1 tambah x2. x1 tambah x2 kan adalah 5 per 2 kan. 5 per 2 dibagi x1 kali x2 setengah, 1 per 2. Atau dia 5 per 2 dikali 2 per 1. Hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya adalah A. Gitu. Lanjut.
Nah, ini bentuk yang ketiga. Kalau dia akar-akarnya bentuk angka, sebenarnya kuncinya mah yang tadi-tadi juga, X min P plus Q X, ya kan, ditambah P kali Q. Ini P, ini Q, gitu kan. Ya udah, 2 ditambah min 1/3. Samain atuh penyebutnya per 3. 3 kali 2, 6. Ini kemudian min kali plus min 1. 6 kurang 1, 5/3. Ya, itu untuk P plus Q. Untuk P kali Q, ya 2 dikali min 1/3, maka hasilnya min 2/3. Sudah dapat semuanya, baru kita masukin. Ini sama dengan 0 kelewat. X kuadrat min P plus Q 5/3 X ditambah P kali Q minus 2/3 sama dengan 0. Karena pecahan seperti ini, maka kita kali dengan 3. 3x kuadrat min 5x plus kali min 2 sama dengan 0. Mana yang buntutnya 3x kuadrat min 5x min 2C jawabannya. Coba dipahami dulu ya. Berikutnya soal nomor 4. Nah, bentuk yang ini sama kayak sebelumnya, kita harus cari dulu X1 tambah X2, X1 kali X2 itu dulu. Nah, selesai itu baru kita tentuin tuh X1 kuadrat, X2 kuadrat itu rumusnya apa. Nah, ini ya, nanti ada rumusnya. Ini dulu kita cari X1 tambah X2, yaitu min B per A. Maka di sini minus dari minus 4/2, yaitu 2. Kemudian X1 dikali X2 itu adalah C per A. Min 3/2. Dah kan sampai situ. Nah, ini rumusnya apa, Bu? Rumusnya ini adalah X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 kali X2. Nah, ini rumusnya. Berarti kita tinggal substitusi ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan kan X1 tambah X2 kuadrat berarti 2 di kuadrat min 2 dikali perkaliannya min 3/2. Nah, 4 ini minus ini bagi 1 minus ketemu minus plus 3. Maka hasilnya 7. Seperti itu. Semoga dipahami ya. Dan jawabannya adalah E. Oke. Nah, ini ada latihan soal. Kalian screenshot ya, nanti buat latihan. Kerjakan. Dah. Ini soal berikutnya. 4 nomor saja sesuai pembahasan. Jadi buat ngetes, kamu paham nggak yang kamu simak gitu loh. Oke. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanya. Nah, kan saya rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya klik like, comment, share, dan subscribe. See you next video.